الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afa ghayra dinillahi yabghuna wa lahu aslama man fis samawati wal ardi taw'an wa karhan wa ilaihi yurja'un. Shadaqallahul adzim. Hadirin sidang Jumat yang mulia, jika kita ingin melukiskan ajaran Islam dalam satu kata, maka kata itu adalah tauhid, keesaan, kesatuan, the unity. Dengan demikian, yang khatib pahami dari para ulama, para pakar agama, tauhid, keesaan Allah, merupakan suatu prinsip yang lengkap, yang menembus seluruh dimensi serta mengatur seluruh aktivitas makhluk. Dari tauhid lahir berbagai macam ajaran kesatuan yang mengitari prinsip tersebut. Misalnya, kesatuan dan keharmonian alam semesta, kesatuan dan keharmonian kehidupan, bahkan keharmonian di dalam beragama, ilmu, kebenaran, kesatuan umat, kepribadian manusia, dan lain-lain. Kemudian dari masing-masing itu lahirlah pula tuntunan atau semacam syariah, dan semua beredar pada prinsip yang satu, yaitu tauhid. Hadirin sidang Jumat yang mulia, salah satu syariah atau tuntunan kita mengenal yang namanya perdamaian. Disinilah tauhid dan perdamaian berpijak. Perdamaian yang merupakan salah satu tuntunan agama yang terpenting, dan ini juga menjadi nama dari agama kita, yaitu Islam. Lahir antara lain dalam pandangan Islam tentang kesatuan alam raya, sejak dari bagian yang terkecil sampai wujud yang paling agung, merupakan satu kesatuan. Sampai benda tak bernyawa, tumbuhan yang layu maupun yang segar, binatang yang melata, manusia, bahkan malaikat-malaikat, kesemuanya berada dalam satu kesatuan. Tadi di dalam Al-Imran ayat 83 dalam muqaddimah telah dibacakan, yang artinya, maka mengapa mereka mencari agama selain agama Allah?
Padahal apa yang di langit dan di bumi semuanya aslama, telah berserah diri dan hidup damai kepadanya, baik tau'an au karha, baik dengan ketaatan maupun dalam keadaan tidak ada pilihan atau terpaksa, dan hanya kepadanya lah mereka dikembalikan. Al-Imran 83. Semuanya hadirin menurut ayat ini diatur dan mengarah ke satu tujuan, yakni kepada hakikat tauhid. Alam dengan segala isinya bergerak atas dasar satu sistem yang ditetapkan olehnya, sangat teratur. Manusia yang beragam ya, saat ini berasal dari satu. Ini dinyatakan oleh Al-Quran. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah, bahwa dialah yang telah menciptakan manusia wahidah, dari yang satu, yaitu Adam. Semua makhluk hidup memiliki satu kebutuhan pokok pada saat setelah diciptakan dengan keberagamannya. Kebutuhan yang pokok yang sama. Dan dari yang satu ini mereka melanjutkan hidupnya. Wa ja'alna minal ma' kulla syai'in hayy afala yu'minun. Kami jadikan dari air segala sesuatu yang hidup. Apakah kamu tidak mempercayai? Demikian surah Al-Anbiya ayat 30. Hadirin sidang Jumat yang mulia, dalam kesatuannya seluruh makhluk harus bekerja sama. Jangan suka ribut. Dari sinilah perdamaian memperoleh pijakan sehingga menjadi keharusan. Perang tidak dibenarkan kecuali untuk meraih perdamaian, atau dalam bahasa Islam kita mengenal li'a'la li kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah. Kalimatnya adalah kehendaknya, dan kehendaknya tercermin dalam ketetapannya yang mengatur sistem kerja alam raya dan kehidupan ini. Karena itu tidak dibenarkan misalnya peperangan atas dorongan ambisi, fanatisme, apapun namanya, ras, dan tidak pula untuk kepentingan satu bangsa dan untuk menindas bangsa yang lain. Betul, memang dalam sejarah Rasulullah kurang lebih 73 kali perang dalam 10 tahun. Tapi apakah kita pernah mempelajari secara detail bagaimana perang-perang yang dilakukan oleh Rasulullah? Melainkan untuk tujuan li'a'la li kalimatillah. Kalaupun peperangan harus terjadi, sangat prihatin memang akhir-akhir ini, maka semua yang tidak terlibat harus dipelihara. Pohon dilarang ditebang, lingkungan jangan dinodai, anak-anak, orang tua, dan wanita pun harus dihormati. Dan akhirnya ujungnya damai. Bahkan sesaat lagi kita akan memasuki yang disebut dengan bulan haram, yaitu bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, di mana haram untuk melakukan apa yang tadi telah disebutkan, yang diritualkan dengan ibadah haji oleh saudara-saudara kita. Itu suara perdamaian kepada dunia. Sebagai contoh saja, Imam Ali dalam duel perang pernah menjatuhkan musuhnya dan hendak menusuknya, dan pedang sudah di lehernya, di leher orang kafir. Tapi tiba-tiba orang kafir meludahi muka Imam Ali. Imam Ali menyarungkan kembali pedangnya, meninggalkan orang kafir itu.
Sampai orang kafir itu berkata dan bertanya kepada Imam Ali, kenapa kamu tidak membunuhku? Sebenarnya tadi mestinya kau terbunuh. Tetapi setelah kau meludahi mukaku, khawatir di dalam hatiku karena ego pribadiku yang membunuhmu, bukan karena atas nama Tuhan. Susah memang harus mengontrol batin kita ini antara kebencian dan kebenaran. Disinilah kebencian itu tidak boleh untuk peperangan. Dalam perang Badar, pada waktu pasukan Rasulullah menguasai oase Badar, pasukan kafir hendak minum, lalu pasukan Islam mau membunuhnya. Rasulullah menahannya. Jangan, biarkan mereka minum. Sangat objektif Rasulullah. Dibiarkannya pasukan kafir itu minum, tidak diserang, dan sampai mereka puas dan kembali ke baraknya. Tapi sesaat kemudian ada beberapa orang masuk juga dari orang kafir, masuk ke oase Badar, dan dia mengacungkan pedang, saya akan rusak oase ini. Baru hanya dengan satu kedipan mata Rasulullah memerintahkan pasukannya untuk membereskan orang ini. Sekali tebasan mereka terbunuh. Karena memang kepentingan oase Badar ini untuk minum. Kalau dirusak untuk kepentingan bangsa, untuk kepentingan bermasyarakat, tidak boleh dirusak. Dan hadirin, kalaupun cenderung untuk damai, ya pilihan damai yang harus diajukan. Al-Anfal ayat 61. Wa in janahu lis-salmi fajnah laha wa tawakkal 'ala Allah innahu huwas samiul alim. Tetapi jika mereka condong kepada perdamaian, maka terimalah dan bertawakallah kepada Allah, sungguh Dia Maha mendengar, Maha mengetahui. Hadirin sidang Jumat yang mulia, oleh karena itu prinsip tauhid dan perdamaian ini mestinya menjadi pegangan kuat di dalam dada kita sebagai muslim, sebagaimana yang dicontohkan oleh para sahabat dan bahkan oleh panutan kita semua, oleh Rasulullah. Karena itu setiap sholat, marilah seusai sholat kita berdoa agar rasa damai itu selalu ada di dalam dada. Bukankah setelah salam, assalamualaikum, bahkan menutup sholat pun dengan salam kita, salam damai kepada seluruhnya 180 derajat. Tidak cukup itu, bahkan langsung lantunan doa meluncur di lidah kita, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam, dan sampai selesai, yang artinya, ya Allah, Engkaulah yang maha damai, darimu bersumber kedamaian, kepadamu kembali kedamaian. Tuhan kami, hidupkanlah kami dengan penuh kedamaian, dan masukkanlah kami ke negeri yang penuh damai, maksudnya surga, negeri yang penuh kedamaian. Engkau pemelihara kami, pemilik keagungan dan kemurahan. Semoga saja jiwa kita tetap teguh kepada Allah dan terjemahkan itu dalam hidup dengan hati yang damai. Hilangkan kebencian, permusuhan, sumpah serapah, ucapan-ucapan yang tidak baik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu
صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلبنا على دينك الإسلام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر أقم الصلاة